Ada satu kabupaten di Indonesia miskin susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kabupaten miskin, tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung kalau tanam padi, pas nanam itu mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Yang kampung lain dah mau kawin lagi, mau kawin lagi. Hai, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar, dan segala urusan dimudahkan. Ada-ada saja masalah dalam setiap proses bisnis program Keluarga Harapan. Bantuan PKH sudah cair, tapi kenapa bisa kurang? Atau bantuan PKH kok tidak lancar-lancar, padahal sudah jadwal penyaluran? Video kali ini saya ingin membahas masalah-masalah seperti ini. Saya juga ingin memberikan tips kepada sahabat sosial agar bantuan PKH-nya ke depan lancar, aman, dan tidak terjadi lagi penyimpangan di lapangan. Makanya simak terus videonya sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Mari kita budayakan menonton sampai selesai. Oh iya, saya ingin mengajak kalian untuk memberikan like pada video kali ini, karena jika video ini tembus 1000 like dalam 2 hari, saya akan bagikan pulsa senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya, silahkan subscribe channel ini, berikan komentar positif, dan sertakan nama Instagram kamu. Oh ya, untuk pengumuman pemenang nantinya, jika target kita tercapai, akan saya umumkan di Instagram saya, Nurham SDK. Nah, silahkan di follow. Oke sahabat sosial sekalian, ada saja masalah dalam proses bisnis program Keluarga Harapan, seperti terblokir atau punya kartu tapi tidak mendapatkan bantuan. Nah, kita akan ulas pada video ini agar sahabat sosial nantinya bantuannya lancar, tepat sasaran, dan tepat waktu. Makanya ikuti tips-tips berikut ini. Yang pertama, pemutakhiran data. Sahabat sosial sekalian, laporkan setiap perubahan data dalam data keluarga. Jadi sahabat sosial, hal ini sangat perlu dan penting. Dalam setiap perubahan data dalam program Keluarga Harapan, itu sangat penting untuk dilaporkan. Karena data-data perubahan tersebut butuh untuk dimutakhirkan. Kenapa? Karena ini akan menjadi rujukan dalam setiap penyaluran bantuan PKH. Misalnya punya ibu hamil, atau ada kelahiran, atau ada kematian, pindah domisili, atau pindah sekolah, itu harus segera dilaporkan. Kenapa ini penting? Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini akan menjadi rujukan data dalam setiap penyaluran bantuan PKH dalam setiap tahapnya. Seperti punya ibu hamil tapi bantuannya hanya sampai 225.000 atau hanya dapat kategori anak SD. Kenapa itu bisa terjadi? Karena data-datanya itu belum dimutakhirkan. Makanya sekali lagi saya sampaikan, silakan langsung dilaporkan ke pendamping. Yang kedua, P2K2 atau pertemuan kelompok. Nah, ikuti pertemuan kelompok atau P2K2. Sahabat sosial sekalian, kenapa P2K2 atau pertemuan kelompok itu penting? P2K2 merupakan proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku kepada KPM atau penerima PKH. Secara umum, P2K2 itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, pentingnya kesehatan, dan bagaimana untuk melakukan pengelolaan keuangan keluarga. Jadi sahabat sosial sekalian, perlu kalian ketahui bahwa sebagai penerima atau peserta PKH itu tidak selamanya, atau Anda tidak hanya akan menjadi penerima PKH selama-lamanya. Sahabat sosial juga perlu berpikir untuk meningkatkan diri, meningkatkan pola pikir, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Makanya saya sering bilang bantuan PKH ini jangan hanya dibelanjakan. Jangan hanya berpikir untuk bagaimana caranya menghabisi bantuan tersebut,
Tapi coba mulai dari sekarang untuk memulai membuka usaha, mulai dari kecil-kecil saja dulu. Apalagi Kementerian Sosial juga telah meluncurkan program KUB. Apa itu? Kelompok Usaha Bersama. Target mulai dari sekarang, kapan waktunya ibu-ibu harus mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Tahun ini mungkin sudah mulai menerima bantuan. Target 1-2 tahun ke depan harus mengundurkan diri dan memulai usaha. Yang ketiga, rajin ke posyandu dan ke sekolah. Rajin-rajin memeriksakan kesehatan dan rajin-rajin ke sekolah. Sahabat sosial sekalian, kenapa ini menjadi komitmen bersama dalam program Keluarga Harapan, bahwa ibu-ibu punya ibu hamil dan balita harus rajin-rajin memeriksakan kesehatan ke posyandu. Karena target dari kepesertaan PKH itu mengurangi dan menekan angka stunting di Indonesia. Stunting itu apa? Stunting itu adalah anak-anak yang pertumbuhan fisik dan pikirnya tidak normal seperti anak-anak pada umumnya. Makanya ibu hamil dan balita harus rajin-rajin ke posyandu. Ini sering saya tekankan ke klien saya sendiri. Minimal anak ibu-ibu timbang berat badannya, cukuplah generasi kita yang memiliki angka stunting yang tinggi. Selanjutnya anak sekolah. Nah, kehadiran di sekolah juga menjadi komitmen bersama dalam proses bisnis PKH. Ibu-ibu yang punya anak sekolah, tolonglah diperhatikan anaknya untuk rajin ke sekolah. Kenapa bantuan PKH sering bermasalah? Karena ini kita tidak komitmen. Anak-anak yang kehadirannya di bawah 85% di sekolah, salah satu masalahnya bisa jadi bantuannya akan ditahan. Apalagi kalau 3 kali berturut-turut tidak komitmen dalam penyaluran PKH. Dengan mudah pendamping akan mengeluarkan sahabat sosial dari kepesertaan PKH. Tapi untuk di masa pandemi ini, karena mungkin sekolahnya di rumah aja, ibu-ibu harus membantu dan mengawasi anak-anaknya untuk belajar, walau mungkin sedikit agak sulit. Kenapa ini menjadi komitmen kita? Karena pemerintah tidak menginginkan anak-anak putus sekolah. Agar semua anak Indonesia bisa mengenyam dunia pendidikan tanpa melihat status ekonomi. Inilah salah satu alasan Kemensos hadir dengan program prioritas nasionalnya, yaitu program Keluarga Harapan. Yang keempat, KKS dan buku tabungan dipegang sendiri. Ini penting sekali. Sahabat sosial sekalian, ini hal yang menjadi perhatian pemerintah hari ini. Apalagi sudah digaungkan gerakan pegang KKS sendiri. Banyak kasus di daerah, ibu-ibu yang mengalami kendala sampai-sampai bantuannya terpotong, bantuannya tidak sesuai nominal komponennya karena hal ini. Itu karena bisa jadi kartunya tidak dipegang sendiri. Ada yang sampai kartunya dipegang oleh ketua kelompok, kartunya dipegang oleh agen, dan jangan sampai dipegang oleh pendamping. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa pemerintah memberikan kartu itu sebagai media penyaluran bantuan. Kenapa ibu-ibu sekalian harus memegang kartunya sendiri? Agar mampu belajar dan mandiri melakukan transaksi perbankan. Ada yang beralasan, kita tidak tahu Pak cara pakainya. Nah, disinilah gunanya pendamping PKH sahabat sosial sekalian. Untuk mendapatkan pendampingan dan memastikan ibu-ibu tahu cara menggunakan kartunya sendiri. Selain itu, manfaat dari memegang kartu sendiri itu untuk mengantisipasi perilaku menyimpan di lapangan. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan kartunya, memotong bantuannya, korupsi bantuannya. Karena jangan sampai ada lagi kasus katanya tidak masuk bantuannya padahal sudah diambil oleh orang lain. Nah, kalau hal ini sudah terlanjur terjadi, langkah yang perlu sahabat sosial lakukan adalah membawa ke bank buku tabungannya. Minta rekening koran di bank. Perhatikan transaksi aktivitas terakhir dari rekeningnya. Ibu-ibu juga bisa meminta untuk bagaimana mengaktifkan SMS banking dari rekeningnya, agar ibu-ibu tidak perlu bolak-balik sana-sini ke ATM pada saat atau pada waktu penyaluran. Atau bertanya sana-sini bantuannya sudah masuk atau belum. Nah, ini ibu-ibu harus pelajari agar ibu-ibu bisa mandiri dan belajar transaksi perbankan. Selanjutnya, ganti PIN kartu KKS Anda. Sekedar saran dari saya, kenapa harus ganti PIN kartu KKS?
Ini untuk menghindari penyalahgunaan dan penggunaan kartu KKS oleh orang lain. Rahasiakan PIN kartu KKS-nya atau ATM-nya, jangan sampai orang lain tahu. Gunakan angka yang tidak mudah ditebak seperti tanggal lahir atau angka-angka yang sudah sangat mudah ditebak lainnya. Tapi jangan juga yang terlalu sulit untuk diingat. Untuk yang sudah berkeluarga mungkin bisa pakai tanggal pernikahan misalnya. Jadi jangan sampai terblokir karena salah PIN 3 kali itu bisa terblokir atau kartunya bisa tertelan di ATM. Kalau sudah salah 2 kali jangan diulangi. Ingat-ingat dulu PIN-nya yang tepat atau PIN-nya yang sudah diganti. Selanjutnya simpan ATM atau KKS-nya baik-baik. Jangan dititip, sekali lagi jangan dititip apalagi digadaikan. Kemarin sampai kementerian mengeluarkan surat edaran gara-gara sahabat sosial sekalian nih. Ternyata itu banyak yang sampai menggadaikan kartunya di Bank Emok, atau kalau orang Bugis bilang papi mana duit. Nah, tolong jangan pernah coba-coba lakukan hal ini. Selain itu, sahabat sosial, kartunya jangan digosok-gosok, digores-gores. Nah, makanya saya bilang tolong disimpan baik-baik, karena kalau sudah rusak akan berdampak pada bantuan-bantuan lainnya seperti bantuan sembako atau bantuan BPNT. Pasti di antara kalian ada yang mengalami kasus ini. Kartunya bermasalah, berujung bantuan BPNT-nya bermasalah, tidak masuk berbulan-bulan. Nah, itulah kenapa kartu ini sangat penting untuk dijaga. Karena kartu tersebut merupakan kartu sakti dari pemerintah. Nah, itu tadi sedikit saran dari saya terkait tentang masalah-masalah dalam program PKH. Mungkin ini menjadi kendala selama ini, akhirnya bantuan PKH juga kadang terlambat. Ini mungkin sudah sering saya sampaikan di lapangan bagi teman-teman pendamping yang lainnya, tapi tak ada salahnya saya sampaikan lagi, saya ingatkan kembali. Jadi mungkin itu saja, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa spam like dan komentar. Terus untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Sampai jumpa di next video.